Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tanggal 1 November ya. Nah, saya akan berbagi pengalaman saya ya dalam melakukan pemupukan kopi. Nah, jadi gini ya. Jika kita melakukan pemupukan kopi ya, itulah seharusnya kita terapkan sesuai dengan fasenya ya. Di saat dia fase pembentukan perantingan atau pendaunan ya, tunas baru. Nah, kita sebaiknya itu menggunakan pupuk ya yang untuk daun ya. Nah, pupuk yang untuk daun itu atau untuk tunas ya biasanya banyak mengandung unsur nitro gitu. Unsur nitronya itu lebih tinggi gitu. Ya, kita bisa cek kan itu produk-produk pupuk, bisa kita menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk pertama tuh ya kita kejar dulu ya masalah pendaun dulu, kita sehatkan, nanti insya Allah itu buahnya nanti akan nyusul ya itu hasilnya gitu. Nah, jadi kita kejar dulu masalah mungkin kita gunakan. Nah, itu ya banyak ya, kita bisa menggunakan orek NPK blower atau misalnya kita campur dengan unsur fosfat gitu. Fosfatnya itu biasanya fosfat yang mau diketahui, soalnya kalau saya mau bahas masalah pupuk yang detail mungkin kurang pahami ya dengan ibaratnya petani-petani kopi ya, karena kalau kita ikutin dunia pertanian sekarang ini pupuk itu banyak mereknya ya. Nah, jadi gitu, jadi kita bahas yang umumnya aja, banyak NPK, Posca, KCL. Nah gitu pupuk yang umum aja. Nah jadi untuk yang pendaunan kita gunakan urea ya, urea, Posca juga boleh gitu kan, terus ada juga ZA juga boleh, SP36 juga boleh ya gitu. Nah yang penting kita kuatin dulu yang unsur nitronya ya, nitro. Nah itulah kita anggap aja itu urea yang umum diketahui lah banyak orang gitu kan. Nah unsur nitro itu sangat penting ya bagi apa namanya nih, kopi apa bagi tumbuhan, karena itu untuk pendaunan. Nah jadi setiap daerah itu ya kebutuhannya berbeda-beda. Nah seperti saya bahas kemarin tuh di video short atau video pendek saya itu membahas masalah pengaplikasian pupuk ya, misalnya daerah dingin takaran berapa, daerah panas itu berapa. Nah jadi gitu, kalau daerah panas ya seharusnya itu lebih banyak unsur nitronya yang kita berikan kan. Karena kalau daerah panas itu cenderung daun ini kecil ya, daun kecil kekuning-kuningan, nah, kurang subur lah gitu. Nah jadi harus kejar dulu dengan unsur nitronya dulu yang paten sama Posca atau SP36 apa lah gitu. Yang penting unsur kalium atau KCl nya, nah itu nanti nyusul ya. Unsur KCl atau kalium atau KNO3 itu diberikan waktu tahap pembungaan. Nah itu fungsinya untuk ini memperbanyak buah, nah supaya bunga itu enggak rontok ya, nah supaya buah kopinya juga berisi gitu, nantinya gitu. Nah jadi setiap ibaratnya tumbuhan ini ya banyak membutuhkan unsur nitro ya, banyak membutuhkan unsur nitro baik daerah dingin ataupun daerah panas. Nah cuman yang jadi masalah yaitu tadi, kalau daerah dingin itu nggak terlalu membutuhkan ya, soalnya memang apa, faktor cuaca, faktor iklim, faktor daerah itu memang dingin. Nah jadi kita biasanya menggunakan pupuk majemuk ya, atau pupuk yang sudah di misalnya Enperover gitu, atau N16 gitu. Jadi tidak menggunakan pupuk tunggal. Nah jadi intinya begini, apa namanya, setiap tumbuhan itu membutuhkan unsur nitro ya, tapi nggak semua tumbuhan itu membutuhkan urea, karena kita garis bawahi itu tergantung daerahnya ya, daerah panas atau daerah pegunungan. Nah, jadi misalnya teman-teman ada daerah panas ya, itu banyaklah menggunakan urea, nah dicampur dengan, jangan lupa juga dengan fosfat ya. Nah, bisa KCl bisa apa namanya SP36 apa gitu. Nah itu
diutamakan dulu, kejar ini pendaunan dulu ya. Nanti kalau sudah tahap apa namanya itu pembungaan, barulah masukkan itu, kita bisa menggunakan NPK Mutiara atau NPK 16, bisa menggunakan KNO3. KNO3 itu mahal ya, jadi gunakan aja apa namanya tuh NPK Mutiara ya. Mudah-mudahan ya itu bermanfaat ya. Jadi begitu.